Namun demikian, anak tidak hanya sekedar anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi anak merupakan amanah yang harus kita jaga. Anak merupakan amanah yang harus kita didik, harus kita perbaiki akhlaknya, karena dengan itu mereka nanti akan menjadi pelanjut perjuangan kita, akan menjadi jariah kita semuanya di saat kita telah meninggal dunia. Di saat kita berada di alam barzakh, tentunya anak yang baik adalah yang menjadikan pelita kehidupan kita di alam barzakh dengan doa-doa kebaikannya dan juga amal-amal soleh yang dilakukan anak itu. Maka dalam rangka merealisasikan apa yang kita inginkan agar anak menjadi anak yang baik, anak yang menjadi jariah amal soleh kita, tentu kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, karena anak itu mempunyai hak dari kita untuk kita tunaikan, agar kita jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Apakah bisa orang tua itu durhaka? Sangat bisa sekali, dan bahkan ini dialami oleh orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Ada kisah yang unik yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau yang dia melaporkan akan kedurhakaan anaknya pada dirinya. Akhirnya Amirul Mukminin memanggil anak itu untuk memberikan nasihat dan menegur atas perbuatan yaitu durhaka kepada orang tuanya. Namun ketika anak itu di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau menyalahkan diriku sebelum saya berbicara kepada Anda. Apakah bagi anak itu ada hak dari orang tuanya?" Maka Amirul Mukminin menjelaskan bahwa hak anak dari orang tuanya adalah memberikan atau memilihkan seorang ibu yang solehah, memilihkan seorang ibu yang baik. Kemudian yang kedua, memberikan nama yang baik, dan yang ketiga adalah mengajarkan dari Al-Quran. Ketika mendengar seperti itu, anak itu kemudian mengatakan kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya orang tua saya tidak memberikan tiga-tiganya kepadaku. Maka orang tuaku yang membeli seorang budak yang berkulit hitam dengan harga 3 dirham, di malam harinya digauli, dan akhirnya aku terlahir di dunia ini. Yang kedua, orang tuaku memberikan nama dengan nama Ju'al, yang artinya hewan pemakan kotoran. Dan yang ketiga, orang tuaku tidak pernah mengajarkan sedikit pun dari Al-Quran." Mendengar seperti itu, akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata kepada orang tua yang melaporkan anaknya, "Wahai fulan, sesungguhnya kamu melakukan
sebelum anakmu durhaka kepadamu. Maka pergilah kamu ke sana, keluar dari sini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dari pelajaran ini kita bisa memahami bahwa orang tua yang durhaka adalah ketika orang tua itu tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga anaknya itu dari api neraka. Tidak memilihkan ibu yang baik, tidak memberikan nama yang baik, dan tidak mengajarkan Al-Quran. Oleh karenanya, pertama yang harus dilakukan oleh seorang calon bapak adalah memilih seorang wanita yang baik. Rasulullah SAW telah bersabda, tungkahul mar'ah li arba'atin. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena nasabnya, wajamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Lalu Rasulullah SAW menjamin dari 4 perkara itu, yaitu fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, kamu akan beruntung. Maka ketika seorang calon suami yang orientasinya nikah itu karena Allah, tentunya ingin mendapatkan perempuan yang memiliki 4 karakter tersebut. Namun kadang-kadang untuk mendapatkan 4 karakter tersebut tidak mudah. Paling tidak dengan jaminan dari Rasulullah SAW, fatfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, kamu akan beruntung. Kenapa? Wanita soleha itu adalah perhiasan. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'ah as-solihah, yaitu perempuan yang soleh, istri yang solehah. Kenapa demikian, jamaah sekalian? Karena yang namanya istri solehah itu adalah, kata Nabi, zaujatan solihatan, istri yang solehah, tu'inuka ala amri dinika wa dunyaka. Perempuan yang solehah itu akan membantu dirimu dalam urusan dunia dan urusan akhirat, urusan agama. Khairu maktanazan nas, khairu maktanazan nas, itulah sebaik-baik simpanan. Berapa banyak ketika istri yang tidak solehah bisa menghancurkan seorang suami yang tadinya tidak korupsi, akhirnya korupsi karena tuntutan seorang istri. Tadinya seorang suami tidak mau berbuat zalim kepada anak buahnya, tetapi karena buruknya istri, akhirnya dia melakukan kedzaliman kepada anak buahnya. Maka memilihkan seorang ibu yang solehah ini penting sekali. Untuk itu, bagi calon suami atau yang sudah punya istri, bagaimana mendidik istrinya supaya betul-betul menjadi istri yang solehah? Insya Allah akan membantu kita mendidik anak-anak kita agar kita tidak menjadi orang tua yang durhaka. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan nama yang baik kepada anak. Di dalam Islam, nama tidak hanya sekedar pengenal atau tanda pengenal dalam masyarakat kita, tetapi nama itu adalah mengandung doa. Maka berikanlah nama yang baik yang
diharapkan dengan nama itu sesuai dengan namanya, walaupun tidak menutup kemungkinan namanya Muhammad bin Abdul Aziz, dia adalah yang korupsi. Namun sudah ada usaha dari kita selaku orang tua memberikan nama yang baik. Sebab apa? Nanti pada hari kiamat orang itu akan dipanggil dengan namanya dan nama orang tuanya. Innakum tud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat bi asma'ikum wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak kalian. Fahassinu asma'akum, maka perbaikilah, perindahlah nama kalian yang dengan nama yang indah, nama yang baik itu mengandung doa. Mudah-mudahan anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jangan kemudian melimpahkan tugas yang asli dari orang tua kepada orang lain, tetapi kita berusaha mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menanamkan kecintaan anak itu kepada Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga sebelum kita mengajarkan anak Al-Quran, mari kita tanamkan kecintaan mereka kepada Al-Quran, yaitu dengan memperdengarkan ayat-ayatnya Al-Quran. Jangan diperdengarkan hal-hal yang negatif. Belajar mengenali huruf-hurufnya, kemudian belajar mengajarkan membaca, melancarkannya, berusaha mempelajari kandungannya, menghafalkannya, dan kemudian mengamalkannya. Fa insyaallah dengan seperti itu kita sudah lepas tidak menjadi orang tua yang durhaka, dan dengan itulah mudah-mudahan anak-anak kita yang kita harapkan doa kebaikannya walaupun kita sudah meninggal itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 3 perkara yang harus kita lakukan menjadi hak anak kita, kita tidak termasuk orang-orang yang durhaka. Sebaliknya kita menjadi orang yang berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu tugas kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita sebagai orang tua senantiasa bisa menjalankan tugas kita sebagai orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad
fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar ya aziz ghaffar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal minha ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi